Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hari menjelang siang teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kembali keterampilan dasar mempelajari 1. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu BUI, keterampilan muka, foto dan lain-lain. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, saya selaku moderator, dan di sini ada rekan saya, ini ada Afrina Nurullah, kemudian ada Opaliana Stika, kemudian ada Minta Raiska, kemudian Dami, dan ada Mas Andawen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan dasar mengajar atau teaching skill, merupakan kemampuan atau keterampilan skill yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Jadi dalam hal ini guru harus memiliki modal baik komunikasi maupun menguasai materi yang akan disampaikan nantinya. Kemudian untuk kedua, keterampilan dasar mengajar harus menguasai aliran guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi pendekatan atau model pembelajaran. Jadi keterampilan dasar kedua di sini mengaplikasikan strategi pendekatan kepada siswa atau model pembelajaran yang menarik. Oke, untuk membuka di sini memiliki hakikat, tujuan dan manfaat, komponen-komponen, prinsip penerapan. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afrina Nurullah. Padanya saya silakan. Kita bersama, saya Afrina Nurullah akan menjelaskan mengenai pengertian pembuka pelajaran. Pembuka pelajaran yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan suasana kelas yang kondusif dan juga berkualitas untuk dimulainya suatu pembelajaran. Menurut Ali Abimani, membuka pelajaran atau self introduction adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana yang siap mental, terutama suasana yang siap mental untuk siswa di proses pembelajaran dan menimbulkan perhatian siswa serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan menurut pakar selanjutnya, yaitu Wina Sanjaya, membuka pembelajaran self introduction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi pembelajaran bagi siswa agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajari selanjutnya, dan juga sehingga dapat dengan mudah mencapai kompetensi yang akan dituju. Next, secara umum pengertian membuka pembelajaran yang dikemukakan di atas yaitu berpusat kepada yang pertama adalah menciptakan prakondisi belajar. Dari kata prakondisi yaitu sebelum adanya pembelajaran harus dipersiapkan apa-apa saja yang akan menjadi aspek-aspek penting untuk menyiapkan pembelajaran. Menciptakan suasana yang siap mental, kondisi psikologis siswa ketika ketika menerima materi harus dalam kondisi yang siap. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menyiapkan psikologi siswa untuk siap dalam menerima materi pembelajaran. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan perhatian. Proses mencurahkan segala perhatian siswa yang sebelumnya mungkin terpecah untuk hal-hal lain yang sebelumnya, seperti misalnya hal-hal yang ada di luar kelas ataupun hal-hal yang tidak mengacu pada pembelajaran, agar dipusatkan oleh guru untuk siap menerima materi pada hari itu. Yang ketiga adalah mempermudah mencapai kompetensi. Ketika proses pembelajaran siap dan siswa mempunyai kesiapan mental, kesiapan pemusatan perhatian, akan mencapai tujuan pendidikan yang sempurna. Minimal apa-apa yang dipersiapkan oleh guru untuk dicapai kompetensi di akhir pembelajaran akan tercapai setidaknya sebagian besar. Next.
dia untuk kita sebagai pengantar menuju ke inti materi. Yang ketiga yaitu variasi gaya belajar. Variasi gaya belajar, gaya mengajar, dan juga komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting, terutama ketika membuka kelas. Karena guru akan memperlihatkan first impression-nya sebagai guru yang asik atau guru yang membosankan, itu adalah ketika membuka kelas. Dan yang terakhir adalah menyinggung tentang tugas-tugas sebelumnya. Seperti misalnya, apakah kamu tahu penjelasan dari materi sebelumnya yang kamu kerjakan? Jika siswa itu bisa dan mengerti, kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa tersebut supaya dia pada hari itu dapat lebih bersemangat dan siap mentalnya untuk menerima materi. I think enough for me. Thank you. Selanjutnya membaca formulir. Perkenalkan, nama saya Fransika. Saya akan membacakan tentang tujuan membuka pelajaran. Ada beberapa tujuan dalam membuka pelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu menciptakan kesehatan mental. Maksud dari pembentukan psikologis siswa agar siap mengikuti kegiatan di kelas. Yang kedua yaitu membangkitkan perhatian dan motivasi siswa, yaitu keinginan untuk memusatkan seluruh perhatian, emosi, dan juga baik psikis maupun fisik siswa agar tercurah pada pembelajaran yang akan dilakukan. Yang selanjutnya memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengikuti pembelajaran yang sungguh-sungguh sehingga proses dan hasil pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu komponen dalam membuka pelajaran. Dalam membuka pembelajaran di kelas ada beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Dalam upaya menarik perhatian siswa dalam kelas ada beberapa hal lagi yang harus dilakukan oleh guru, yaitu gaya mengajar guru. Misalnya memvariasikan suara, posisi guru, gerak tubuh, dan penampilan lain yang sesuai dengan tuntutan sebagai pendidik. Yang kedua menggunakan multimedia, media, dan sumber belajar seperti menggunakan LCD proyektor atau suara agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh selama pembelajaran. Yang ketiga, pola interaksi pembelajaran yang bervariatif. Contohnya tidak hanya dengan individu, tapi melakukan dengan kerja dalam suatu grup kelompok. Yang keempat yaitu tempat belajar. Selain di kelas, ada beberapa tempat belajar yang bisa menarik perhatian siswa, yaitu seperti misalnya di pelajaran sains, guru bisa membawa siswa ke laboratorium, atau di pelajaran biologi, guru bisa membawa siswa ke lingkungan luar untuk mengenal alam dengan baik. Komponen yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yang harus dilakukan guru adalah memberi kehangatan dan antusias kepada siswa. Kehangatan dan antusias memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi yang direfleksikan dalam setiap tindakan guru kepada siswa. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Seorang siswa yang memiliki rasa ingin tahu, cara kerja jari pada tubuh manusia akan mencari sumber pelajaran yang dapat memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan motivasi siswa, guru hendaknya memberikan stimulus atau rangsangan pembelajaran yang dapat memancing rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, membuat ide yang bertentangan. Siswa akan terdorong untuk mengemukakan pertanyaan yang bertentangan, misalnya pro dan kontra, apalagi terkait dengan kehidupan nyata sehari-hari. Selama untuk kepentingan pembelajaran, guru harus kreatif memunculkan permasalahan yang dikemas dalam suatu ide atau topik yang mengandung unsur pro dan kontra, sehingga menggugah semangat siswa untuk belajar. Yang terakhir yaitu perbedaan individual. Setiap siswa itu memiliki karakteristik minat dan bakat yang berbeda-beda. Motivasi siswa akan muncul apabila pembelajaran yang diikutinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Minat siswa sendiri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, untuk membangkitkan motivasi belajar siswa,
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama mengemukakan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, menginformasikan tahap kegiatan yang harus dilalui siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, mengingatkan siswa terhadap pokok atau substansi materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu prinsip penerapan unsur dalam kegiatan pembuka pelajaran. Prinsip pertama yaitu kebermakna. Setiap kegiatan pembuka pelajaran seperti menarik perhatian, membangkitkan motivasi, memberi acuan, penggunaan multimedia pada pembelajaran haruslah memenuhi unsur kebermaknaan. Kebermaknaan artinya setiap unsur yang digunakan sesuai dengan upaya mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran, sifat materi, dan memperhatikan karakteristik siswa maupun situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu logis dan berkesinambungan. Penerapan unsur kegiatan pembuka pelajaran harus direncanakan. Dengan perencanaan yang matang, maka penggunaan unsur pembuka pelajaran tidak terkesan dibuat atau dipaksakan. Melalui perencanaan yang matang, penerapan unsur pembuka pelajaran akan berjalan secara logis dan sistematis, sehingga yang mampu mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran adalah guru. Terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh materi selanjutnya itu keterampilan untuk pembelajaran. Keterampilan untuk pembelajaran diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk melakukan penutupan dalam pembelajaran, memberikan gambaran guru terhadap apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi dilakukan give a conclusion about learner and the student get knowledge what is learner. Jadi nantinya di dalam kegiatan menutup pembelajaran, guru akan memberikan suatu wacana atau suatu kegiatan yang membuat siswa mampu tertarik perhatiannya terhadap guru. Jadi misalnya siswa melakukan guru akan menunjuk siswanya untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada guru. Jadi nanti siswa akan memberikan gambaran inti dari pembelajaran yang ia pahami kepada guru. Setelah nanti guru akan melihat sejauh mana siswa sudah menguasai pembelajaran pada hari itu. Lalu selanjutnya ada dua unsur kepentingan dari pengertian menutup pembelajaran yang telah dikemukakan. Yang pertama, kegiatan melalui stimulasi pembelajaran, yaitu merupakan suatu kegiatan yang menandakan telah selesainya kegiatan pembelajaran dari satu unit pembelajaran tertentu atau program tertentu. Nantinya, guru akan memberikan beberapa kata yang menunjukkan bahwa pembelajaran telah berakhir. Lalu nantinya guru bisa saja memberikan tugas kepada siswanya mengenai pembelajaran yang telah dipelajari pada hari itu. Dan selanjutnya ada memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai terkait dengan pernyataan poin bahwa dari kegiatan materi pembelajaran harus mendapatkan informasi tentang yang telah diperoleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, kalau misalnya nanti guru memberikan tugas atau guru menanyakan kepada siswa, dari situ nanti guru akan mendapatkan poin terkait sejauh mana siswa telah menguasai pembelajaran. Selanjutnya, tujuan untuk pembelajaran yang pertama untuk memberikan pemahaman yang itu terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang kedua, untuk mematangkan pemahaman siswa terhadap materi pokok kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diproses oleh siswa, sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru. Dan yang terakhir, untuk memberikan tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa. Dan ada kemudian unsur menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran sebagai upaya mengakhiri pembelajaran karena diorientasikan pada upaya guru memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang dipelajari oleh kepada siswa. Adapun usaha yang bergerak dalam tercapainya sasaran nanti dalam kegiatan menutup pembelajaran antara lain meninjau merangkum kembali. Jadi nanti guru akan memberikan itu tadi pertanyaan kepada siswa. Dari situ dia akan meninjau mereview kembali sejauh mana pemahaman siswa terhadap apa yang telah disampaikan pada hari itu. Dan yang kedua, menugaskan siswa untuk membuat
dari menilai hasil evaluasi pada siswa nanti, guru dapat menilai dengan angka ataupun dengan pemahaman bahwa siswa-siswanya telah mampu menguasai materi yang telah dipelajari. Dan yang keempat, ada mengorganisasikan kegiatan. Jadi, karena dalam setiap pembelajaran satu hari, guru akan menyampaikan kegiatan mulai dari bisa saja guru menanyakan kepada siswanya, terus mulai dari awal guru menjelaskan materi, awal guru menjelaskan tujuan pembelajaran, lalu nanti ini yang dimasukkan dalam organisasi kegiatan. Jadi kegiatan dalam kelas telah disusun oleh guru. Dan yang kelima, menyimpulkan. Jadi guru akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Dan yang keenam, mengadakan konsolidasi. Dan yang ketujuh, ada tindak lanjut. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Rita. Selanjutnya akan dibacakan oleh kegiatan pembelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan prinsip kegiatan menuntut pembelajaran. Yang pertama ada kebermanfaatan, yaitu jenis-jenis kegiatan yang digunakan harus memiliki nilai atau makna terutama bagi siswa, yaitu sebagai upaya yang dapat membantu siswa memiliki pemahaman yang lebih baik. Yang kedua ada berkesinambungan, yaitu pemilihan yang tepat terhadap setiap jenis kegiatan yang digunakan untuk menuntut pembelajaran harus terus-menerus dilakukan sehingga pembelajaran selamanya selalu terkontrol dan selalu dapat memperoleh hasil secara efektif dan efisien. Lanjut ada keterampilan menjelaskan. Menurut Hafiz Kosasi 1945 menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Penjelasan adalah penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat atau antara pesan dan penjelasan, yaitu dengan cara ada 4. A. Mengorganisasikan isi pelajaran. Yang kedua ada menentukan hubungan. Yang ketiga ada sebab akibat. Yang keempat ada antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. Next. Selanjutnya ada tujuan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, untuk membimbing siswa memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang dipelajari. Yang kedua, untuk membimbing siswa memahami konsep, hukum, dalil, dan unsur-unsur yang terkait dengan sesuatu yang dijelaskan secara objektif dan bernalar. Yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui penerapan cara berpikir secara kritis, analisis, logis, dan sistematis. Yang keempat, untuk membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu permasalahan yang dipelajari atau dihadapi. Yang kelima ada untuk mendapatkan balikan dari siswa pemahamannya terhadap sesuatu yang dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat keterampilan menjelaskan. Yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas penjelasan atau pembicaraan yang dilakukan sehingga guru dapat memilih bentuk dan jenis penjelasan yang dapat memperjelas permasalahan dan memiliki makna bagi pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, memproyeksikan tingkat pemahaman yang telah dimiliki oleh siswa melalui penjelasan yang telah dilakukan oleh guru itu sendiri. Yang ketiga, memfasilitasi siswa dapat memanfaatkan kebutuhan pembelajaran secara luas dan bervariasi. Yang keempat, dapat memecahkan kekurangan sumber pembelajaran yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya,
saluran, alat, atau media yang akan digunakan untuk menjelaskan seperti yang ada di depan ini. Juga untuk presentasi. Yang C, menganalisis karakteristik siswa sebagai sasaran penerima yang telah dijelaskan. Yang kedua, keterampilan melaksanakan penjelasan. Jelas atau tidaknya materi yang dikomunikasikan oleh guru kepada siswa tergantung pada tingkat kejelasan dari penyampaian pesan. Adapun unsur-unsur yang memperjelas penyampaian materi antara lain yaitu kepastian berbicara, penggunaan bahasa yang baik dan benar, susunan kalimat, penggunaan istilah yang sesuai dengan pembendaharaan bahasa yang dimiliki oleh siswa. Ada beberapa jenis kriteria yang menjadi penentu keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua contoh dan ilustrasi, yang ketiga pemberian penekanan, yang keempat pemberian balikan. Selanjutnya prinsip keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan itu kita harus keterampilan memberikan penjelasan harus dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus. Tujuannya agar siswa tersebut dapat memperoleh pemahaman yang jelas terhadap materi yang dijelaskan oleh guru. Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, maka dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada keterkaitannya dengan tujuan atau kompetisi. Yang kedua, relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa. Yang ketiga, kebermaknaan. Yang terakhir, dinamis. Itu aja materinya. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kami akan buka sesi tanya jawab untuk dua orang yang silakan. Saudara Rorin sama Ria. Oke, silakan. Oke, sebelumnya izin bertanya, ingin menanyakan tentang kesiapan mental seorang siswa tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Rina dan cara untuk mengetahui bahwasanya siswa itu sudah siap mental atau belum di pelajaran itu bagaimana, dan jika siswa itu belum siap mental, dan bagaimana untuk menyiapkan mental siswa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ria. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Dalam membuka kelas, ada teknik yang bernama SPT untuk melatih konsentrasi para siswa. Tentu saja SPT mempunyai beberapa jenis yang berbeda-beda, tergantung mungkin jenis itu tergantung kelas, tergantung grade tingkatan kelas di SD, SMP maupun SMA. Pertanyaannya, apakah masing-masing grade, masing-masing kelas seperti SD, SMP, SMA mempunyai teknik SPT yang berbeda-beda, dan teknik SPT apa yang harus kita gunakan untuk grade tertinggi yaitu siswa SMA? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk yang menaikkan. Kami akan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Baik, Rolin, saya akan menjawab pertanyaan kamu.
dilakukannya itu dalam SD, SMP, SMA. Kalau SD dengan siswa muridnya tentu saja lebih ke dengan permainan, misalnya dengan permainan tepuk tangan. Jadi tepuk tangan, dilakukan tepuk tangan itu seperti tebakan hitungan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tepuk jari 1, tepuk jari 2, selanjutnya seperti itu. Jadi melatih stretching dengan sambil anak menghitung angka atau abjad. Selanjutnya untuk anak SMP, mungkin anak SMP ini mungkin lebih ke pemahaman karena naik tahap dari anak SD tadi. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan adanya permainan tebak gambar yang dilakukan secara berkelompok untuk melatih siswanya untuk bekerja sama. Selanjutnya ada tahapan di SMA, permainan kuis karena SMA ini mungkin tahapan yang sudah mulai serius, jadi bisa diberikan mereka siswanya dilakukan pertanyaan kuis secara kelompok ataupun individu. Nanti guru akan menilai sejauh mana pemahaman siswa dengan cara stretching juga bermain bersama. Mungkin kalau untuk SMA tadi seperti itu juga. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semua, itu tadi presentasi yang kita sampaikan serta tanya jawab yang sudah kami dapatkan. Untuk temannya saya ucapkan terima kasih. Dan di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang telah dijelaskan tadi. Itu tentang 3 prinsip atau 3 keterampilan dasar. Sintanya keterampilan dasar mengajar itu memiliki 3 poin penting. Pertama, keterampilan dasar membuka, keterampilan menutup, dan menjelaskan. Jadi dalam konsep keterampilan membuka itu guru harus memiliki komunikasi yang baik. Karena di awal itu guru harus berperan pada siswa itu mulai pendekatan terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran yang akan disampaikan. Itu keterampilan dasar itu guru itu harus berikan akan 3 kali kepada siswa. Jadi guru berupa materi yang disampaikan tadi, baik berupa info tentang masalah-masalah materi tersebut ataupun soal-soal yang tidak nyambung dengan penjelasan yang dijelaskan tadi. Dan untuk keterampilan dasar menjelaskan, guru lebih menyampaikan materi dengan kejelasan berupa menyampaikan secara lisan ataupun secara tertulis. Jadi ini gambaran menggunakan teknologi berupa LCD ataupun yang lainnya. Itu mendukung guru agar penjelasan materi yang disampaikan lebih jelas lagi dan memiliki gambaran agar siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru tadi. Tentu saja kesimpulan yang harus disampaikan di sini yang membuat di sini ada quote, you can catch a student and listen for a day, but if you can catch him, learn by continuing. The learning process as long as he like, by clarity. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kami akhiri webinar meeting. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.